Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fitriana dari Tadis Biologi B dengan nomor NIM 21081060044. Berikut adalah dosen pengampu dan asisten praktikum mata kuliah biologi umum. Alat-alat yang digunakan untuk mengamati kali ini yaitu penggaris. Yang pertama, penggaris itu untuk mengukur dari daun yang kita amati. Selanjutnya, buku atau kertas untuk mencatat dari hasil pengamatan. Dan selanjutnya, pulpen atau pensil sebagai menulis data dari pengamatan kita. Dan selanjutnya, handphone atau HP ataupun laptop untuk mendokumentasi yang kita lakukan saat pengamatan. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama, daun mangga. Nah, daun mangga ini dari satu pohon. Yang selanjutnya daun mangga juga, tapi dari dua pohon yang berbeda, tapi tetap satu spesies. Dan yang ketiga daun jambu air. Dan yang keempat daun jambu biji. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil pengamatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, mengamati daun mangga dari satu pohon, dan yang kedua, mengamati daun mangga yang satu spesies tapi berbeda pohonnya, dan yang ketiga yaitu mengamati daun jambu air, dan yang keempat yaitu mengamati daun jambu biji. Prosedur kerja yang kita gunakan yaitu yang pertama, diambil lembar daun mangga jenis tertentu dan diberi label A besar. Dan kemudian diambil lembar daun mangga jenis yang sama dengan A besar, tetapi dari pohon yang berbeda, dan diberi label A kecil. Kemudian diambil 10 lembar dari daun jambu, baik 5 jambu biji dan 5 jambu air, dan diberi label B dan C. Untuk jambu biji diberi label B, dan untuk jambu air diberi label C. Kemudian, lakukan observasi terhadap daun tentang panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pergelangan, dan sifat permukaannya. Dan yang kelima, catat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Untuk organisme selanjutnya yaitu mengenai buah jamblang. Nah, produk yang digunakan yaitu buahnya. Manfaat yang didapat yaitu sebagai obat batuk, mengatasi sembelit. Yang ketiga, dibuat menjadi selai roti, dibuat menjadi jus, ataupun dibuat menjadi es mambo. Nah, nilai yang terkandung dari buah jamblang ini bisa berupa nilai ekonomis, kesehatan, ekologis, biologis, sosial budaya, dan spiritual. Nah, selanjutnya itu mengenai bunga kamboja. Nah, produk yang digunakan itu yaitu bunganya. Manfaatnya yaitu untuk yang pertama menyembuhkan bisul, dan yang kedua mengatasi bengkak, dan yang ketiga untuk menyembuhkan penyakit kulit, dan yang keempat mengobati kancing nanah, dan yang kelima sebagai upacara keagamaan atau adat, dan yang keenam yaitu untuk ziarah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dari bunga kamboja ini bisa digunakan untuk yang pertama ekonomi, kedua estetika, yang ketiga spiritual, dan yang keempat sosial dan budaya, seperti contohnya upacara kelahiran anak atau pernikahan dan lain-lain. Dan yang kelima kesehatan, keenam ekologis, dan yang ketujuh biologis. Nah, organisme yang lainnya yaitu pohon jarak. Nah, produk yang digunakan itu bisa berupa bijinya atau daunnya atau getahnya. Yang pertama getahnya, yaitu sebagai obat gigi yang berlubang, dan yang kedua sebagai meredakan gatal-gatal. Dan daunnya itu yang pertama sebagai obat kadar gula, dan yang kedua itu untuk menghasilkan minyak untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya itu bisa juga dibuat menjadi jus. Nah, yang selanjutnya itu mengenai minyak biji dari jarak pintu. Yang pertama mengatasi sembelit, yang kedua melancarkan persalinan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pohon jarak ini yaitu berupa nilai ekonomis, kesehatan, ekologis, dan biologis. Yang pertama yaitu mengenai bunga tulang. Produk yang digunakan yaitu bunganya. Manfaatnya pertama
untuk obat sakit tenggorokan, dan yang keempat untuk obat diabetes, dan yang kelima diperjualbelikan, dan yang keenam sebagai upacara keagamaan atau adat. Nah, nilai yang terkandung dari bunga pohon ini yaitu yang berupa yang pertama ekonomi, kedua estetika, yang keempat spiritual, yang keempat sosial, budaya, seperti adat tradisional, yang kelima kesehatan, dan yang keenam ekologis, dan yang ketujuh biologis. Nah, organisme yang selanjutnya itu mengenai belimbing ulu. Nah, produk yang digunakan yaitu buahnya. Manfaat yang didapat yaitu yang pertama mengobati alergi, yang kedua mengatasi obesitas, dan yang ketiga mengatasi flu, batuk, dan demam, dan yang keempat mengobati jerawat, dan yang kelima membantu mengatasi gondongan, dan yang keenam sebagai obat sariawan. Dan nilai yang terkandung dalam belimbing ulu ini dapat digunakan sebagai yang pertama nilai ekonomis, kedua spiritual, menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman yang sejenis, yaitu faktornya datangnya yang pertama yaitu genetika, yang kedua yaitu habitat atau tempat tinggalnya, dan yang ketiga itu ketersediaan unsur hara. Untuk indikator buatan akan dijelaskan setelah usai menjelaskan materi ini. Nah, selanjutnya itu materi daun mangga jenis tertentu atau berlabel A besar. Nah, warna yang didapat yaitu warna hijau sedikit muda atau diberi nomor 2. Dan bentuk lonjong dan ujungnya seperti mata tombak. Panjangnya kurang lebih 23-28 cm. Lebar bagian tengahnya kurang lebih 7-9 cm. Sistem pertulangannya yaitu menyirip. Sifat permukaannya itu halus. Dan yang kemudian daun mangga satu jenis A besar tetapi pohon yang berbeda. Warna yang didapat yaitu warna hijau tua atau diberi nomor 3. Dan bentuk ujungnya itu runcing seperti mata tombak. Panjangnya kurang lebih 17-20 cm. Lebar bagian tengahnya kurang lebih 5-9 cm. Sistem pertulangannya menyirip. Sifat permukaannya kasar atau tidak halus. Dan selanjutnya itu mengenai daun jambu biji. Warna yang didapat yaitu warna hijau muda atau nomor 1. Bentuk berkerut, panjang kurang lebih 9-11 cm, lebar bagian tengah kurang lebih 5,2-6 cm. Sistem pertulangannya menyirip. Sifat permukaannya, permukaan atasnya seperti ada rambut halus, dan di permukaan bawahnya agak kasar. Dan selanjutnya itu daun jambu air. Nah, daun jambu air ini berwarna hijau sedikit tua atau diberi nomor 2. Dan bentuknya elips dengan ujung meruncing dan bentuk pangkal bulat panjang. Dan panjangnya ini kurang lebih 26,3-27 cm. Lebar bagian tengahnya kurang lebih 8-11 cm. Sistem pertulangannya menyirip. Sifat permukaannya polos, layaknya kertas. Nah, apa aja sih faktor pembedanya? Faktor pembeda antara daun mangga berlabel A besar dengan berlabel A kecil itu agak sedikit berbeda. Pertama dari panjangnya, dari lebar tengah daunnya, ataupun dari warna kulit daunnya, dan juga dari sifat permukaannya. Kalau sifat permukaan yang di label A besar itu dominan lebih halus, dan yang berlabel A kecil itu lebih sedikit kasar, mengkilap tapi tidak halus. Nah, selanjutnya itu mengenai jambu biji dan jambu air. Nah, perbedaannya itu kalau jambu biji dan jambu air itu dari bentuk, warna, panjang, lebar, dan bentuknya. Dari jambu biji itu bentuknya itu lebih kecil dibandingkan dengan jambu air, dan panjang dan lebarnya lebih besar yaitu di jambu air karena daunnya itu lebih lebar. Dan selanjutnya itu bentuk tulangnya juga, kalau jambu air itu lebih melebar dan jambu biji itu mengecil. Dan selanjutnya itu dari segi permukaannya. Permukaan di jambu air itu lebih ke kertas, kayak polos kertas. Dan selanjutnya kalau jambu biji itu lebih kasar di bagian bawahnya, dan di bagian atasnya seperti kayak ada halus-halus, rambut-rambut halus gitu. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.